Tapi pada kenyataannya penggerek batang itu justru saat ini mulai banyak kelompok-kelompok telur yang sudah ada di persemaian. Petani tanpa disadari telah melakukan budidaya hama. Kita melihat pemandangan kelompok telur yang ada ini, wah, ini bahaya sudah di depan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi di channel Joglo Nusantara. Tahun 2020, masih bulan Juli ya, masih Juli. Kita di lahan pertanian posisi di Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Ini lahan persemaian para petani. Nah, fenomena apa yang nanti akan terjadi, karena biasanya kalau siklus di saat musim MT ketiga ini biasanya tidak begitu banyak yang namanya penggerek batang. Tapi pada kenyataannya penggerek batang itu justru saat ini mulai banyak kelompok-kelompok telur yang sudah ada di persemaian. Ini salah satu akibat petani tanpa disadari telah melakukan budidaya hama atau beternak hama. Karena apa? Petani masih memberikan ruang hidup kepada hama. Coba bayangkan, kemarin panen hama pindah ke jerami. Sekarang jerami belum diolah, persemaian ini sudah banyak penggerek batang. Artinya apa? Petani itu tanpa disadari memberikan ruang, tidak ada pemutusan siklus. Nah, sebaiknya begitu petani ini panen, jerami ini harus diolah. Setelah diolah, otomatis serangga itu tidak ada ruang hidup. Dia pasti akan mengalami imigran. Nah, setelah imigran, kawasan mulai aman, silahkan bikin persemaian. Nah, sekarang apa yang terjadi? Nanti bisa dilihat berapa banyak kelompok telur yang sudah bersarang di persemaian ini. Belum lagi persemaian sudah umur 15 hari. Ini daunnya sudah mulai banyak yang merah. Ini lagi ada permasalahan lagi. Jerami belum mulai busuk karena nanti sebentar lagi mau diolah. Setelah diolah digaru langsung tanam. Biasanya seperti itu. Nah, sedangkan jerami ini kalau sudah diolah masuk ke lahan, dia mengalami fermentasi. Apa yang terjadi? Di dalam tanah ini masih ada fermentasi. Gas mektannya masih juga banyak. Gas mektan belum habis. Petani sudah menancapkan akar di atas gas mektan itu tadi. Artinya di bawah ini misalnya ada api. Nah, akar ini berdiri di atas. Nah, pertanyaannya, inikah hidup dengan sempurna? Karena di bawah masih banyak masalah. Itulah pentingnya kalau kita mau memahami budidaya yang ramah lingkungan, bertani sesuai dengan keinginan yang ditanam atau bertani sesuai keinginan yang menanam. Ini adalah salah satu kalimat yang harus dipisahkan betul, agar supaya petani itu paham apa yang diminta yang ditanam dengan apa yang diminta yang menanam. Ini harus dibedakan. Contoh seperti pupuk organik. Pupuk organik itu petani nggak butuh, tapi yang butuh itu tanaman. Jadi wajar kalau petani nggak butuh pupuk organik, itu wajar. Tapi yang namanya tanaman ini yang butuh. Nah, seharusnya petani harus melayani kebutuhan tanaman ini. Masalah penggerek batang. Memang kalau kita hidup di Indonesia ini wajib hukumnya ada hama. Karena Indonesia itu adalah ruang hidup sangat ideal untuk berkembangnya hama. Makanya peran lampu perangkap salah satunya upaya untuk memutus siklus yang efisien, yang efektif, ramah lingkungan, serta bisa berkelanjutan. Sekilas bagaimana persiapan kalau kita mau berangkat untuk menanam tanaman padi. Ini fenomena yang menurut saya masih tidak bisa ditiru, tapi perlu dievaluasi ke depan supaya tidak hal-hal ini akan terjadi. Dan ini saya yakin
dengan adanya kita melihat pemandangan kelompok telur yang ada ini, wah ini bahaya sudah di depan mata. Jadi itulah sebagai petani ya harus wajib tahu medan perangnya petani itu seperti apa. Nah itulah sekian wawasan bagaimana bertani. Sebaiknya petani itu juga harus memahami medan perangnya itu seperti apa, musuh kita itu seperti apa, dan bagaimana cara mengendalikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Salam dari Duta Petani Milenial, Duta Petani Andalan, Kementerian Republik Indonesia. Salam sukses, tetap semangat, perbanyak silaturahmi untuk mencari ilmu. Dengan adanya ilmu, mari kita terapkan bersama-sama sesuai dengan tupoksinya masing-masing, agar hasilnya bisa maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.